Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membeli alat-alat ya, perangkat, misalnya HP, televisi, atau perangkat alat-alat yang lain, mesin cuci dan sebagainya, biasanya di situ disertai dengan buku petunjuk atau manual book yang fungsinya memberi pedoman atau petunjuk untuk menggunakan alat-alat tersebut supaya kita bisa menggunakannya dengan benar, supaya memakainya dengan benar. Misalnya kalau tidak ada buku petunjuknya lalu cara masangnya salah atau tiba-tiba ditancapkan listrik lalu terbakar karena kita tidak tahu ya, maka bisa rusak dan kita tidak bisa menikmati alat itu. Tetapi dengan adanya buku petunjuk maka sangat membantu kita untuk bisa menggunakan dengan benar. Atau mungkin juga kalau kita masuk pertama kalinya di sekolah tertentu atau kita mulai bekerja di perusahaan tertentu, biasanya juga ada buku panduan atau buku pedoman, aturan-aturan ya, dari perusahaan atau sekolah itu supaya kita bisa mengikuti kebiasaan yang ada di situ. Misalnya di tempat kerja ada aturan-aturan yang perlu kita laksanakan sehingga kita merasa nyaman, gembira karena kita tahu apa yang harus kita lakukan di tempat kerja itu atau di sekolah itu. Saudara-saudara yang terkasih, maka penting adanya buku petunjuk atau pedoman sehingga orang bisa mengetahuinya. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, kitab suci adalah juga buku petunjuk yang membantu kita untuk menikmati keselamatan atau membantu kita untuk tahu jalan menuju kepada kehidupan kekal. Kitab suci adalah sabda Allah yang dituliskan dalam bahasa manusia, sehingga itu menjadi petunjuk bagi kita semua, menjadi pedoman ya, bagi kita semua agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal, supaya kita masuk surga. Semuanya sudah dituliskan dalam kitab suci. Sama seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, bagaimana waktu itu kitab Taurat adalah petunjuk bagi orang Israel, agama Yahudi, untuk bagaimana mereka bisa menyembah dan berbakti kepada Allah dengan baik dan benar. Bagaimana mereka bisa mendapatkan anugerah kehidupan kekal. Maka dalam kehidupan iman kita juga, kitab suci adalah cara yang diberitahukan kepada kita bagaimana kita harus menyembah Allah, bagaimana kita harus berbakti kepada Allah, dan bagaimana caranya masuk surga. Semuanya sudah dituliskan dalam kitab suci. Maka penting bagi kita agar kita juga kalau mau masuk surga, kalau mau mendapatkan kehidupan kekal, maka juga harus tahu caranya bagaimana ke sana. Sama seperti tadi yang saya ceritakan di awal ilustrasi, kalau kita punya alat, mau menggunakannya, maka perlu tahu cara penggunaannya. Tidak mungkin HP itu dipakai untuk mengganjal pintu, karena fungsinya adalah untuk alat komunikasi. Kalau kita tahu caranya, maka kita bisa menggunakannya dengan benar dan membantu kita. Saudara yang terkasih, demikian pula dalam kita menuju ke surga, menikmati keselamatan atau kebahagiaan kekal, kalau kita tidak tahu caranya, maka bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tempat tujuan? Ayo kita sekarang bersama-sama ke gereja misalnya. Ayo sekarang kita bersama-sama ke bioskop. Ayo kita bersama-sama ke kantor atau ke sekolah. Tapi kalau kita tidak tahu jalannya menuju ke sana, maka kita akan kesulitan untuk sampai. Atau malahan tidak pernah sampai. Namun kalau kita punya petunjuk untuk ke arah sana, cara ke arah sana, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa sampai ke tempat tujuan itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itulah penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk membaca kitab suci. Berikutnya bukan hanya membaca, tapi kita juga perlu untuk merenungkan dan melaksanakannya. Tidak cukup kita hanya membaca saja dan tidak melaksanakan, karena kitab suci itu adalah petunjuk untuk kita masuk surga. Maka
cara kita melaksanakan itulah yang menentukan kita masuk ke dalam surga atau tidak. Penting bagi kita agar kita membaca, memahami, dan kemudian kita bisa melaksanakannya. Kalau kita mengerti, tidak perlu mengerti semuanya secara detail ya. Yang penting kita sedikit paham, mengerti, maka itu sudah cukup banyak membantu bagi kita untuk bisa melaksanakan kitab suci dengan lebih baik. Maka kita bersama-sama juga perlu untuk memberanikan diri membaca. Memang zaman dulu gereja melarang umat untuk membaca kitab suci karena dikhawatirkan orang menafsirkan sendiri sabda Allah dengan mungkin kurang tepat ya. Namun sekarang dengan banyaknya tuntunan, pedoman, dan juga bantuan dari gereja, orang malah diizinkan atau disarankan untuk membaca kitab suci sebanyak-banyaknya, agar kita tahu cara atau jalan menuju ke surga. Saudara yang terkasih, karena itu tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk mulai membaca kitab suci, agar kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa menikmati kerajaan surga. Di situ semuanya sudah dituliskan. Asal kita melaksanakan kitab suci, sudah pasti kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Nah, bagi kita penting untuk mulai berani membaca kitab suci, mulai berani untuk melaksanakan apa yang disabdakan Yesus dalam kitab suci itu. Dan kalau kita tidak mengerti, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, karena pengetahuan kita akan mendapatkan bantuan dari Roh Kudus yang juga membantu para penulis kitab suci untuk menuliskan apa yang disabdakan Allah. Maka bagi kita yang penting kita mau untuk memulai, mau mencoba mengerti, mau mencoba untuk melaksanakan. Bantuan dari Roh Kudus sangat cukup selalu bagi setiap orang yang mau membaca sabda Allah dalam kitab suci. Saudara yang terkasih, demikian juga mungkin kita ada godaan-godaan ketika kita mulai membaca kitab suci. Pada saat itu mulailah orang digoda oleh si jahat untuk malas, untuk tidak yakin atau ragu-ragu dengan kemampuan sendiri, untuk kemudian juga bahwa kita tidak mengerti itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan membaca. Karena itu saudara yang terkasih, kita senantiasa mohon rahmat Tuhan, meskipun kurang mengerti di awal-awal, tapi baca saja. Lama-lama kita akan memahami, lama-lama akan ada anugerah-anugerah tertentu yang diberikan kepada kita, asal kita setia dan rajin untuk itu. Romo, saya tidak mengerti apa maksudnya, baca saja. Karena nanti kalau diteruskan akan ada hal-hal yang kemudian kita lalu tiba-tiba mengerti. Saudara yang terkasih, itulah anugerah-anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang mau mencoba mengerti rahasia kehidupan yang dituliskan dalam kitab suci. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun juga berani memulai, dan kalau kita sudah memulai membaca, kita pun juga berani rajin untuk tetap senantiasa setia. Kita sudah juga mendapatkan bantuan teknologi bahwa zaman sekarang kitab suci tidak lagi mahal. Kita bisa menikmatinya di internet, di media apapun, dengan mudah kita bisa membaca. Maka bagi kita ini sangat membantu, semakin hari semakin memahami, dan akhirnya kita juga tahu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kehidupan kekal.